Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kalian perhatikan peta lokasinya. Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasinya sekarang diperkirakan di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur ya. Ini yang ditunjukkan dengan peta. Sumber sejarah kerajaan ini adalah ada Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton, kemudian Prasasti Kudadu, Prasasti Mulamalurung, Prasasti Wurare, Prasasti Manjusari, Prasasti Singosari. Kemudian ada juga beberapa candinya, ada Candi Cungkup, Candi Jago, Candi Sumrawan, Candi Jawi, Candi Kidal, dan Arca Dwarapala. Alhamdulillah ya, beberapa candi ini pernah Ibu kunjungi waktu Ibu sedang ada kegiatan di Malang, Jawa Timur. Nah, sejarah politik Singosari. Menurut informasi Kitab Pararaton, Kerajaan Singosari atau Tumapel awal mulanya adalah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang kemudian melepaskan diri. Tokoh utamanya bernama Ken Arok. Sebelum melawan kekuasaan Kediri, Ken Arok menggunakan julukan Batara Siwa yang melekat pada dirinya. Raja-raja Singosari menurut versi Kitab Pararaton adalah Ken Arok yang bergelar Raja Sang Amurwabumi, dianggap sebagai pendiri kerajaan Singosari. Kemudian Anusapati dilanjutkan oleh Tohjaya, ya kalian lihat angka tahunnya nih. Kemudian oleh Wisnuwardana atau Ranggawuni. Tohjaya kekuasaannya sebentar banget ya. Kemudian ini Ranggawuni lumayan lama juga. Di sini lihat Anusapati tidak lama juga. Kemudian yang terakhir adalah Raja Kertanegara. Ini raja paling terkenal, namun dianggap juga sebagai raja terakhirnya. Nah, terjadi pertumpahan darah yang dilatar belakangi misi balas dendam. Mulai dari Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya bernama Anusapati. Kemudian Anusapati dibunuh oleh anak dari selir Ken Arok yang bernama Tohjaya. Sementara Raja Tohjaya mati karena dibunuh oleh Anusapati yang bernama Ranggawuni. Sementara pergantian raja dari Ranggawuni kepada putranya yang bernama Kertanegara dilakukan secara damai. Nanti Ibu jelaskan pas di bagian silsilah raja-rajanya ya. Kemudian sejarahnya menurut versi Kitab Negara Kertagama, Kerajaan Tumapel atau Singosari ibu kotanya pertama kali didirikan di Kutaraja pada tahun 1222 Masehi. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa arwah pendiri kerajaan Tumapel dipuja sebagai Dewa Siwa. Silsilah Raja Singosari versi Kitab Negara Kertagama yaitu Rangga Rajasa Sanggirinatapura. Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, kemudian Anusapati, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Di sini ada yang hilang satu ya, yaitu Raja Tohjaya. Kalian lihat di sini setelah Anusapati ada Tohjaya. Tapi menurut versi Kitab Negara Kertagama, setelah Anusapati langsung Wisnuwardana. Kemudian terdapat pemerintahan bersama antara Raja Wisnuwardana dengan Narasingamurti. Nah, dalam kitab ini juga disebutkan wilayah kekuasaan Singosari di luar Jawa saat Raja Kertanegara berkuasa itu meliputi Bali, Bakulapura, Melayu, Gurun, dan Pahang. Nah, kehidupan politik, Ken Arok merupakan pendiri kerajaan yang bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi dengan mendirikan suatu dinasti baru yakni dinasti Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Girindra Wangsa. Setelah wafat dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Kemudian Anusapati dalam pemerintahannya tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dalam kesenangannya menyabung ayam. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya dan didarmakan di Candi Kidal.
Kemudian Tohjoyo tidak lama memerintah karena Ranggabuni membalas kematian ayahnya yang bernama Mahesa Cempaka dan para pengikutnya. Ranggabuni berhasil menggulingkan Tohjoyo, kemudian dia naik tahta. Nah, pada saat Ranggabuni sedang berkuasa, ia bergelar Wisnuwardana bersama Mahesa Campaka, anak dari Mahesa Wong Ateleng yang bergelar Ratu Angabaya atau Narasingamurti. Pemerintahan Ranggabuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singosari. Pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dan didarmakan di Jajagu atau Candi Jago sebagai Buddha Amogapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. Berarti ini yang Candi Jago bercorak Buddha, Candi Walerinya bercorak Hindu ya. Nah, lanjutan kehidupan politiknya. Kertanegara dari sebelum menjadi raja, dia sudah diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda untuk mempersiapkan dirinya sebagai Raja Besar di Singosari. Jadi bapaknya sudah mengangkat dia sebagai Raja Muda ya, yaitu Wisnuwardana. Nah, pada tahun 1268, ketika ia naik tahta, dia mendapat gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, dia dibantu oleh 3 mahamentri agar mewujudkan cita-citanya untuk menyatukan Nusantara. Kemudian pada tahun 1275, Kertanegara mengadakan ekspedisi Pamalayu dengan mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmasraya dengan tujuan untuk menguasai Selat Malaka. Selain itu, Kertanegara juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura, dan Gurun di Maluku. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Campa yang bertujuan untuk menahan ambisi ekspansi dinasti Mongol. Kemudian, Kaisar Mongol pernah mengirimkan utusannya ke Singosari agar diakui kedaulatannya. Namun, Mensi atau Mengki utusannya kemudian dilukai telinganya. Jadi, kupingnya dipotong ya. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan marah dan bermaksud untuk balas dendam. Jadi begini maksudnya, pada saat Kertanegara sedang menjadi raja di Jawa Timur, datang utusan dari Tiongkok atau dari Cina, dari dinasti Mongol ya, pada masa pemerintahan Kubilai Khan. Nah, utusannya itu bernama Mengsi, dia datang meminta kepada Raja Kertanegara agar tunduk kepada Raja Cina. Enak aja kan, jauh-jauh datang bertamu cuma untuk meminta supaya Kertanegara itu tunduk kepada Cina, padahal Kertanegara sendiri merupakan kerajaan yang besar pada masa itu. Makanya penolakannya itu dilakukan dengan cara menghina ya, yaitu memotong telinganya utusan dari dinasti Mongol tersebut. Nah, kalian lihat silsilah raja-raja Singosari ya. Tadi kata ibu akan ibu ceritakan nih di sini mengenai asal-usul dari dinasti ini. Jadi, pada mulanya ini Ken Dedes ini adalah seorang anak pendeta Hindu ya. Nah, suatu ketika Tunggul Ametung ini waktu itu jabatannya sebagai Akuwu. Akuwu itu semacam semacam raja kecil gitu ya. Kalau di Sunda, Kuwu itu kalau sekarang levelnya sama lurah, tapi kalau di sini nggak sampai cuma lurah ya, lebih tinggi dari lurah gitu. Nah, si Tunggul Ametung ini pergi berburu. Nah, suatu ketika dia melihat ketemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Ken Dedes. Nah, Ken Dedes ini ditaksir oleh Tunggul Ametung, kemudian dia meminta kepada bapaknya supaya bisa menikahi Ken Dedes. Awal mulanya sih ditolak oleh ayahnya Ken Dedes ya, tapi karena dia punya kekuasaan, akhirnya dia bisa menculik Ken Dedes tersebut. Nah, kemudian Ken Dedes ini dibawa oleh Tunggul Ametung ke Tumapel ya. Nah, di Tumapel waktu itu ada seorang pemuda dari desa ya yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini tidak jelas asal-usulnya. Ada yang menyatakan dia ini adalah anak seorang petani dari desa yang masa kecilnya itu hidup dengan
penuh dengan kekerasan ya. Jadi dia itu ceritanya kalau zaman sekarang tuh anak nakal, berandalan gitu ya. Nah, dia mengabdi ke Tumapel. Nah, pada suatu hari, ini cerita ini ibu ambilnya disadurnya dari kitab Praraton ya. Suatu hari, Ken Arok itu melihat Kenides turun dari kereta kuda. Pas lagi turun, kainnya itu tersingkap sehingga dari kaki betisnya itu tuh kelihatan sama Ken Arok ya. Terus dalam pandangan Ken Arok, dia seolah-olah melihat kalau kakinya Kenides itu seperti memancarkan cahaya. Nah, Ken Arok merasa terpukau ya melihat ada pancaran cahaya tersebut. Nah, dia terus kemudian nanya ke orang-orang gitu ya, apa sih maksudnya ini gitu ya, dari kaki Kenides itu sampai memancarkan cahaya. Kemudian dia dapat info kalau Kenides ini adalah seorang perempuan yang bakal melahirkan keturunan raja-raja di tanah Jawa. Nah, karena itulah kemudian Ken Arok berambisi untuk merebut Kenides dari Tunggul Ametung ya. Nah, suatu ketika Ken Arok itu mencari upaya gimana caranya dia bisa merebut Kenides tapi tanpa menimbulkan konflik gitu. Dia kemudian pesan keris sama Empu Gandring. Nah, Kenides sendiri saat itu kondisinya lagi hamil ya, setelah menikah dengan Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok kemudian ngambil kerisnya ke Empu Gandring. Ternyata kerisnya itu belum selesai, tapi Ken Arok tuh udah nggak sabar gitu, dia pengen punya keris ya. Akhirnya timbul percekcokan. Nah, dalam percekcokan itu akhirnya berakhir dengan perkelahian yang menyebabkan kematian Empu Gandring karena ditusuk oleh keris buatannya sendiri. Menjelang ajalnya, jadi ibaratnya lagi sakaratul maut gitu ya, Empu Gandring bersumpah, kamu dan keturunan kamu bakal mati di tangan keris ini. Nah, Ken Arok akhirnya pergi, dia pulang ke Tumapel. Nah, di Tumapel dia cerita sama temen deketnya ya, namanya Kebo Ijo. Dia bilang gini, kalau bahasa kita sekarang gini kali, kalau bahasa kaliannya, nih gue nih punya keris baru nih. Terus si Kebo Ijo bilang, ih keren banget keris lo, dapat dari mana nih? Lo mau? Nih udah buat lo aja kalau mau, kata si Ken Arok tersebut ya. Nah, Kebo Ijo seneng banget dia dapat keris ya. Padahal itu keris tuh belum jadi, tapi buat mereka udah bagus banget. Nah, si Kebo Ijo kemudian dia kesana sini biasa lagi pansos kalau bahasa sekarang kali ya, pansos kerisnya. Dia bilang ke orang-orang, nih gue punya keris baru gitu, kemana-mana dia bilang, sehingga orang tahu kalau keris itu miliknya Kebo Ijo. Nah, suatu hari ketika Kenides lagi tidur di kamar dengan suaminya, Ken Arok menyelinap masuk ke kamarnya Kenides. Nah, oleh Ken Arok kemudian ada ada semacam rumor begini, sebetulnya Kenides sama Tunggul Ametung ketika mereka masih dalam ikatan pernikahan itu sudah ada ibaratnya perselingkuhan dengan Ken Arok gitu ya. Nah, Ken Arok kemudian menyelinap masuk ke kamar Kenides. Nah, pada saat lagi mereka tidur, Tunggul Ametung kemudian ditusuk oleh keris Empu Gandring di depan istrinya Kenides. Nah, setelah itu si kerisnya ditinggalkan begitu aja di kamar tidurnya Kenides. Kenides juga istilahnya dia tidak banyak tidak melakukan upaya apapun karena dia sendiri memang merasa pernikahannya dengan Tunggul Ametung itu seperti sesuatu yang tidak membahagiakan karena dia sendiri diculik ya oleh Tunggul Ametung dari ayahnya. Nah, akhirnya pergilah si Ken Arok menyelinap gitu. Besoknya heboh kan di Tumapel bahwa pemimpin mereka itu Tunggul Ametung ditemukan dalam keadaan sudah terbujur menjadi mayat. Di situ ada keris. Siapa kira-kira yang akan dicari orang ketika keris itu ada di situ? Tentu saja yang dicari itu Kebo Ijo. Makanya Kebo Ijo kemudian
ditangkap ya, tanpa melalui pengadilan istilahnya. Langsung aja dia dijatuhi hukuman dengan cara ditusuk oleh keris yang sama. Nih, sampai di sini sudah ada 3 orang yang mati akibat keris tersebut ya. Yang pertama Empu Gandring, kedua Tunggul Ametung, kemudian yang ketiganya Kebo Ijo. Nah, setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok kemudian menggantikan kedudukannya Tunggul Ametung dan dia menikahi Ken Dedes. Saat itu kondisi Ken Dedes sedang hamil anak dari Tunggul Ametung ya. Nah, pada saat Ken Arok menjadi Aku di Tumapel, kebetulan Kediri itu sedang mengalami kericuhan disebabkan karena Kertajaya ingin disembah seperti dewa oleh para Brahmana. Nah, Brahmana ini nggak suka dengan caranya Kertajaya. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Ken Arok. Saat itu Ken Arok belum menjadi raja, dia baru jadi seorang Aku di Tumapel. Nah, kesempatan ini kemudian dijadikan Ken Arok untuk menyusun kekuatannya ya, untuk menguasai Kediri. Akhirnya Ken Arok beserta rakyat Kediri dan rakyat Tumapel kemudian menyerang Kertajaya, sehingga Kediri berhasil ditaklukkan oleh Ken Arok ya. Sejak saat itulah kemudian Kediri menjadi bawahannya dari Ken Arok, tidak lagi menjadi kerajaan ibaratnya, tapi sudah levelnya seperti levelnya Tumapel dulu ketika Tumapel ada di bawah Kediri. Nah, pernikahan Tunggul Ametung dengan Kededes ini kemudian melahirkan anak namanya Anusapati. Nah, kemudian Ken Arok sendiri kemudian nikah lagi dengan Ken Umang. Nah, pada saat Anusapati sudah menjadi raja, Ken Dedes sendiri dengan Ken Arok punya anak namanya Mahesa Wangateleng ya. Nah, Ken Dedes dikasih tahu, bukan Ken Dedes ngasih tahu ke Anusapati kalau bapaknya dia sebetulnya Tunggul Ametung, bukan Ken Arok. Nah, mendengar itu Anusapati marah ya, sehingga dia kemudian membunuh Ken Arok. Nah, Ken Arok sendiri kemudian punya anak dengan Ken Umang namanya Tohjaya. Nah, Tohjaya kemudian dikasih tahu oleh Ken Umang kalau bapaknya yaitu Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Nih, jadi ceritanya nih setelah Kebo Ijo mati, Anusapati juga mati di tangan keris yang sama ya. Karena jadi Ken Arok dulu nih. Ken Arok itu orang keempat yang dibunuh oleh keris Empu Gandring. Nah, kemudian Ken Arok dianggap sebagai pembunuhnya Tunggal Metung. Nah, Anusapati juga marah ya. Anusapati kemudian membunuh Ken Arok. Setelah itu, Tohjaya, anaknya Ken Arok dengan Ken Umang dikasih tahu juga kalau bapaknya dia mati oleh Anusapati. Sehingga Tohjaya kemudian membunuh Anusapati. Nih, jadi sudah 5. Anusapati sendiri kemudian dibunuh oleh Tohjaya ya, karena dia dianggap sudah membunuh bapaknya. Nah, Tohjaya sendiri juga mati akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Ranggawuni, karena Ranggawuni tahu bahwa bapaknya ini Anusapati mati dibunuh oleh Tohjaya ya. Nah, tapi jadi pergantian raja-raja ini banyak menimbulkan kematian ya. Semuanya suksesi ini dilakukan dengan cara kematian, kecuali dari Ranggawuni kepada Kertanegara. Kertanegara sendiri dia berakhir masa kekuasaannya karena dibunuh juga ya oleh Bupati Gelang-Gelang, keturunannya dari Kertajaya yang menyimpan dendam kesumat karena leluhurnya dulu pernah direbut kekuasaannya oleh Ken Arok. Nah, Kertanegara sendiri punya anak perempuan 4 ya. Salah satunya ini ibu tulisannya satu aja di sini, namanya ya Putri Gayatri. Nanti ada 4 anaknya dari Kertanegara ini. Nah, keturunan dari Ken Dedes dengan Ken Arok kemudian menurunkan anak namanya Raden Wijaya atau Kertarajasa. Nah, Raden Wijaya ini nanti menikahi semua putrinya Kertanegara yang 4 orang tersebut ya, semuanya dinikahi. Nah, tadi kan ada berita menurut kitab Negara Kertagama kalau Ranggawuni itu pernah berkuasa bareng sama Mahisa Cempaka. Nah, ini keturunannya sama-sama berasal dari Ken Dedes ya. Sebetulnya cerita ini juga kitab Pararaton ini banyak diragukan kebenarannya oleh para sejarawan ya, karena kok isinya
begini amat gitu ya, kayak apa ya, modelnya itu kayak ceritanya kayak seperti di karang-karang begitu ya, tapi apapun namanya, sejarawan tetap menjadikannya rujukan sebagai sumber penting bagi kerajaan Singosari. Nah, Kitab Praraton sendiri dibuatnya pada masa pemerintahan apa namanya, Majapahit. Jadi setelah Singosarinya tidak ada, baru kitab itu dibuat ya. Nah, sekarang kita beralih kepada kehidupan ekonomi. Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negeri asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singosari. Berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singosari berada di lembah Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Kemudian, keberadaan Sungai Berantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian kerajaan Singosari. Beda sama kerajaan Kediri ya, kalau Kediri itu detil bagaimana kehidupan perekonomiannya, karena banyaknya para pedagang Cina yang sengaja datang ke Kediri. Kalau di Singosari informasinya sangat ini ya, minim ya. Kemudian, kehidupan sosial budaya, rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, masyarakat sangat terjamin. Hal ini menyebabkan para Brahmana dari Kediri minta perlindungan kepada Ken Arok. Nih, ketika para Brahmana itu konflik dengan Raja Kertajaya dari Kediri tersebut ya. Kemudian, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan karena rajanya senang sekali main judi ya, main sabung ayam, minum minuman kayak begitu ya. Nah, keadaan rakyat Singosari mulai berangsur-angsur membaik setelah Wisnuwardana naik tahta. Kemakmuran makin terasa setelah Kertanegara menjadi raja. Oh iya, Anusapati sendiri ini matinya ditusuk oleh Kristempu Gandring pada saat dia sedang lagi main sabung ayam ya. Kemudian, pada masa Kertanegara, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Cita-citanya ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singosari tercapai meliputi berhasil menguasai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Penyebab runtuhnya Singosari, kerajaan ini runtuh akibat serangan dari Raja Jayakatwang, keturunan dari Raja Kertajaya ya. Bupati Gelang-Gelang yang mengetahui pasukan Singosari banyak yang dikirim untuk menghadapi serangan Mongol. Kesempatan ini digunakan oleh Jayakatwang untuk menyerang Singosari. Serangan Jayakatwang dilancarkan pada saat Kertanegara sedang berpesta pora dengan para pembesar istananya. Dalam peristiwa ini, Kertanegara beserta para pembesarnya tewas. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb pada masa itu. Jadi begini ya, tadi kalian tahu kan, kalau Raja Cina itu pernah mengirim utusan nih ke Singosari supaya Singosari itu tunduk terhadap kekuasaan Mongol. Nah, tapi yang ada justru utusan dari Cina itu diperlakukan dengan cara semena-mena, yaitu kupingnya dipotong. Nah, Kertanegara tahu ini pasti akibat dari tindakannya ini akan menimbulkan kemarahan dari Raja Kubilai Khan. Makanya untuk berjaga-jaga supaya serangan ini tidak berkelanjutan, Singosari kemudian mengirim utusan namanya ke Sumatera, namanya Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini tujuannya untuk mengajak kerjasama Singosari kepada Kerajaan Melayu agar kalau misalnya pasukan Cina itu datang mau menyerang Jawa, dihadapi dulu oleh pasukan Melayu di Sumatera ya. Nah, pada saat tentaranya dikirim semua ke Melayu, waktu itu Singosari itu ibaratnya kosong dari penjagaan para tentaranya ya. Jadi para prajuritnya banyak yang dikirim ke sana. Nah, terus mereka lagi asik-asik lagi pesta pora istilahnya ya. Hal ini diketahui oleh Jayakatwang, sehingga kesempatan ini digunakan oleh Jayakatwang untuk
menumpahkan dendam leluhurnya ya, yaitu dengan cara menyerang Kertanegara beserta para pembesarnya. Nah, dalam peristiwa ini semuanya mati. Jadi kayak peristiwa peralayaannya keluarga Dharma Wangsa akibat serangan dari Raja Wurawari ya. Kalau ini Kertajaya meninggal akibat serangan dari Jayakatwang. Nah, dalam peristiwa ini Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil menyelamatkan diri bersama keempat putrinya Raja Kertanegara. Kemudian dia pergi ke Sumenep ya. Nah, setelah di Sumenep, kemudian Raden Wijaya ini disuruh balik lagi oleh bupati tersebut. Jadi setelah dikasih ibaratnya dikasih perlindungan dan sebagainya ya, dikasihlah sebidang tanah. Di tanah tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon maja yang rasanya pahit. Makanya dari situlah kemudian cikal bakal kerajaan kelanjutan dari Songosari yang bernama Kerajaan Majapahit. Oke, terima kasih. Next time kita presentasi lagi mengenai Kerajaan Majapahit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.